7 fakta unik Wahabisme. Celeng berarti Wahabi mereka. Fakta pertama, ini foto hoax. Bukan menampilkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab at-Tamimi. Beliau saja hidup pada abad ke-18 tahun 1703 sampai tahun 1792 M. Sementara, kamera baru ditemukan pada abad ke-19 tahun 1839 M. Sebetulnya ini jepretan pada abad ke-20 tahun 1911 M. Pria yang duduk tersebut adalah Syekh Abdullah bin Isa al-Khalifah, putra penguasa Bahrain. Sedangkan yang berdiri adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab al-Fayhani, seorang pedagang mutiara dari Bahrain. Tapi, malah ini yang viral, karena tampangnya yang lebih garang, terus entah siapa dia. Fakta kedua, lucunya, hoax ini sampai melibatkan saudara kandung Syekh Muhammad, yakni Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Ahlu Bid'ah mengklaim bahwa Syekh Sulaiman telah menulis 2 kitab sangkalan keras terhadap Syekh Muhammad, berjudul As-Sawaikul Ilahiyah fir Raddi ala Wahabiyah dan Faslul Khitab fir Raddi ala Muhammad bin Abdul Wahab. Kitab-kitab tersebut sama sekali bukan karangan beliau. Tidak mungkin Syekh Sulaiman sebodoh itu, latah ucap Wahabi, padahal beliau sendiri juga keturunan Abdul Wahab. Fakta ketiga, kata Wahabi adalah eksonim yang baru dipopulerkan oleh Syiah dan Sufi dari Kesultanan Utsmaniyah setelah 20 tahun wafatnya Syekh Muhammad. Adapun sebelum itu hanya disebut Muhammadiyah. Fitnah Wahabi masuk ke Indo sejak zaman penjajahan. Fakta keempat, salah kaprah penggunaan istilah Wahabi. Tidak tepat mengklasifikasikan ajaran Syekh Muhammad dengan Wahabiyah, serta melabeli orang yang menerima ilmu beliau dengan Wahabi, seolah-olah itu adalah kelompok dengan ajaran tersendiri. Buktinya tidak demikian. Apalagi nama beliau pun adalah Muhammad. Meskipun tujuannya adalah penisbatan kepada Abdul Wahab sang ayah, tetap saja tidak nyambung, karena secara etimologis, Abdul artinya hamba, Wahab artinya maha pemberi. Namun, Wahabi artinya keturunan atau pengikut si maha pemberi, makanya fatal bilang Wahabi sebab berkesan mengejek muslim dengan nama Allah. Fakta kelima, Syekh Muhammad termasuk ulama salafi, tidak menyuruh taklid atau fanatik. Ajarannya sama persis dengan para ulama salafi sebelumnya. Masya Allahnya lagi, keluarga beliau, dari kakek hingga cucu, semuanya adalah ulama. Wajarlah sebagian ahlul bid'ah mencap ahlus sunnah di masa kini dengan sebutan Wahabiyah. Karena mereka memang dendam terhadap keluarga yang sangat berpengaruh itu, sudah berjasa dalam melemahkan perkembangan bidah, melestarikan kembali sunnah para salaf, serta berhasil menyatukan negeri-negeri Arab yang terpecah belah jadi satu dan maju. Fakta keenam, Wahabi bukan khawarij radikal yang memberontak terhadap kekuasaan Utsmaniyah serta menjajah Saudi. Justru Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Pangeran Muhammad bin Saud adalah penduduk asli kota kecil di Riyadh yang memang berada di bawah penguasaan Raja Saud. Dakwah hanya bersifat persuasif, bukan paksaan, terbuka untuk umum, tidak ada provokasi melawan Utsmaniyah. Perang yang terjadi saat itu pun karena betul diancam dan ditantang. Di luar masa perang, Utsmaniyah tetap diizinkan berhaji dan umroh. Seandainya Saudi sebagaimana tuduhan itu, toh sekarang di sana tetap ada pelaku maksiat, ahlu bid'ah, hingga non-muslim, tidak ada pemaksaan untuk mengikuti salafiyah atau pembantaian bagi yang berbeda. Fakta ketujuh, jauh sebelum masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sudah ada kelompok yang disebut Wahabiyah, sebutan lainnya adalah Wahbiyah, atau Ibadiyah, atau Rustumiyah. Jelas merupakan kelompok Khawarij yang dipimpin oleh Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum, berpusat di Afrika Utara. Ali bin Abi Thalib pernah memerangi mereka dalam perang Nahrawan. Wahabiyah ini, memerangi Syiah dan sekaligus Ahlus Sunnah. Ahlu bid'ah menyelipkan syubhat Wahabi Khawarij pada kita melalui kisah ini. Yuk istiqomah dan tebarkan dakwah. Jika kamu melihat seorang muslim, baik di Saudi atau dimanapun, terjerumus dalam bid'ah atau kesalahan lainnya, ingatkan mereka tentang perjuangan para pendahulu demi nikmatnya kehidupan kita hari ini. Sampaikan ayat-ayat Allah dan sunnah para salaf, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dakwah semampumu.